Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan morning briefing as a consulting pagi ini, saya Elilian, bisa membawakan acara untuk topik pagi hari ini terkait dengan PPN atas PMSE. Terkait dengan hal ini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui kalau perlakuan PPN atas transaksi PMSE ini sudah mulai berlaku di awal Juli 2020, 1 Juli 2020 kemarin. Tentunya karena sudah mulai berlaku, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar di pemberitaan, media massa, kalau memang atas perlakuan PMSE ini banyak pro and cons, terutama untuk pengusaha e-commerce. Di kesempatan kali ini, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu belum jelas. Diharapkan pada kesempatan morning briefing kali ini saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan yang mungkin masih belum jelas. Dan jika masih ada yang belum bisa terjawab, maka dari kami akan meng-emailkan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti yang kita ketahui terkait dengan transaksi PPN atas PMSE ini terkait dengan sesuatu yang sifatnya digital. Kita saat ini sudah mulai memasuki dunia digital, di mana era perekonomian sekarang ini sudah tidak asing lagi mungkin buat Bapak Ibu sekalian, kita nggak jauh dari segala sesuatu yang berbau digital. Hampir semuanya, bahkan dari anak kecil pun sudah biasa ya menggunakan gadget, itu jadi mainan sehari-hari untuk mereka. Jadi untuk smartphone, gadget, semuanya itu terkait dengan ekonomi digital. Nah, saat ini berbagai negara juga sudah mulai menggali potensi terkait dengan ekonomi digital ini. Salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri juga telah mencanangkan untuk dapat memperoleh target terkait dengan bisnis ekonomi digital itu mencapai 130 miliar US dollar atau setara dengan 1,7,3 triliun. Jadi karena dianggap potensi ini sangat besar, makanya perlu diatur untuk kebijakan terkait dengan mekanisme transaksi PPN PMSE. Mungkin kita bisa langsung untuk masuk ke dalam latar belakang kenapa PPN PMSE ini perlu untuk diatur lebih lanjut. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan, level playing field antara pelaku konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti yang kita tahu mungkin kalau pelaku ekonomi itu sekarang itu eranya sudah berganti ke ekonomi digital. Jadi pelaku usaha udah mulai meninggalkan usaha yang sifatnya konvensional. Nah, untuk itu maka dari DJP merasa perlu untuk mengatur terkait dengan gimana nih penggunaan PPN terkait dengan ekonomi digital ini, karena banyak yang berpendapat bahwa kalau ekonomi digital itu agak sulit untuk dipajaki. Makanya terbitlah peraturan terkait tentang e-commerce. Lalu yang kedua, itu untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan juga JKP dari luar daerah pabean. Yang kita tahu itu, karakteristik dari PPN sendiri itu adalah pajak konsumsi, di mana apapun yang dikonsumsi di dalam daerah pabean itu pasti dikenakan merupakan objek pemungutan PPN. Dan terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik ini, atau ngetrennya disebut PMSE, itu juga bukan sesuatu hal yang baru. Karena pada dasarnya di Undang-Undang PPN yang lama pun sudah mengatur dalam pasal 3A-nya kalau atas pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean itu sudah dikenakan PPN. Namun pada prakteknya untuk yang terkait penegasan kepastian hukum yang digital ini karena tidak berwujud itu yang masih sering miss. Makanya untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah membuat kebijakan ini. Dan kebijakan ini pun PMK 48 ini di-trigger dengan adanya terbitnya dari peraturan pemerintah ketentuan pasal 6 ayat 13 huruf A itu dari Perpu nomor 1 2020. Ya, saat ini kita tahu Indonesia dan seluruh negara di dunia ini sedang
mengalami pandemi dari COVID-19. Oleh sebab itu, maka dikeluarkanlah Perpu 1 yang tujuannya adalah untuk mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi COVID-19 ini. Dari Perpu 1 itu pun juga sudah dikeluarkan Undang-Undangnya nomor 2 tahun 2020, di mana untuk lebih lanjutnya maka terbitlah PMK 48 ini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 2 tersebut. Lalu yang ketiga, hal ini terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak. Seperti yang kita tahu, target dari DJP itu selalu meningkat setiap tahunnya, dan diharapkan dengan adanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum terkait dengan mekanisme PPN digital ini melalui PMSE, itu dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Sehingga diharapkan akan lebih menjadi optimal. Lalu kita masuk ke dalam subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kalau subjek yang kita tahu di undang-undang itu sudah diatur, subjek pajak PPN itu terkait dengan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP ataupun JKP. Dan juga terkait dengan bendaharawan pemerintah, importir, dan juga orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP tidak berwujud ataupun JKP tidak berwujud yang diatur dalam pasal 3A Undang-Undang PPN. Tapi dalam PMK 48 ini menambahkan lagi subjek PPN PMSE. PMSE ini pun juga diatur siapa saja yang bisa dijadikan sebagai pemungut. Otomatis yang dianggap sebagai pemungut itu ada kriteria tertentunya. Nanti akan kita bahas apa aja kriterianya. Lalu terkait dengan penunjukan PPN PMSA ini, pemungutnya itu dilimpahkan ke Menkyu, dari Menkyu ke Dirjen Pajak untuk bisa menentukan siapa aja yang menjadi pemungut PPN PMSA ini. Lalu kapan mulai berlaku pemungut PPN PMSE ini? Kalau penunjukannya itu mulai berlaku di awal bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya. Misalkan peraturan ini kan berlaku di 1 Juli 2020. Lalu dari DJP sudah menunjuk nih si PTA misalkan sebagai pemungut di masa Juli. Cap-nya itu dikeluarkan misalkan di Agustus. Berarti untuk semua transaksi penyerahan BKP tidak berwujud ataupun JKP dari luar daerah pabean untuk masa Agustus itu sudah dikenakan PPN atas transaksi PMSE ini. Jadi berlakunya awal bulan berikutnya. Nah, untuk pemungut PPN ini diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi pajak. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau misalkan semua wajib pajak di sini kan punya NPWP. Nah, gimana kalau pemungut PPN PMSE ini juga wajib pajaknya, subjek pajaknya di luar negeri? Nah, nomor identitas ini tuh sebagai sarana administrasi. Jadi, pada saat mereka melakukan pelaporan, penyetoran, pembayaran pajak, si nomor identitas inilah yang akan dipakai untuk bisa nge-link dengan sistem administrasi di DJP. Nah, yang kita tadi sudah bahas, kriteria apa aja yang menjadi dasar penunjukan pemungut itu. Yang pertama, nilai transaksi. Jadi kalau nilai transaksi dengan pembeli ataupun penerima jasa di Indonesia, itu kalau melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Nah, ini yang akan ditetapkan oleh Perdirjen. Pada saat ini, Perdirjen itu pun sudah keluar. Perdirjennya adalah Perdirjen nomor 12 tahun 2020, di mana atas Perdirjen itu juga mengatur batasan penunjukan atas pemungut. Di pasalnya yang keempat, dalam Per 12 ini diatur kalau nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan, dan atau kalau trafficnya atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan, maka mereka seharusnya sudah ditunjuk sebagai pemungut. Karena kalau misalkan dari subjek pajak itu juga tahu peraturan yang berlaku di Indonesia, mereka sudah masuk dalam kriteria batasan ini, maka mereka sudah seharusnya menjadi
pemungut PPN atas transaksi digital PMST ini. Lalu kriteria pembeli barangnya atau penerima jasanya. Yang pertama harus bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Pembuktiannya seperti apa? Harus dari alamat korespondensi atau penagihan pembeli barang kena pajak ataupun penerima jasa yang letaknya di Indonesia. Lalu terkait dengan pemilihan negaranya pada saat diregistrasi, itu juga udah harus ditentukan oleh pemungut PPN PMST itu dari negara Indonesia. Jadi kalau pada saat registrasi pasti kan kita akan mengisi data-data ya. Kalau teridentifikasi kalau ini pengguna jasanya itu dari Indonesia, nah makanya itu langsung udah diidentifikasi oleh Indonesia. Yang kedua itu melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan atau pembayaran lainnya disediakan oleh institusi di Indonesia. Lalu yang ketiga, bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode negara Indonesia. Jadi ini merupakan identifikasi dari pembeli barang apakah terletak di Indonesia atau bukan. Lalu kita masuk ke objek pemungutan PPN PMST itu sendiri. Jelas pemungutan objek PPN PMST ini terkait dengan pemanfaatan BKP, termasuk juga pemanfaatan atas barang digital. Kalau misalkan kita, ini kan kita ngomongin terkait dengan BKP tidak berwujud ya, ataupun JKP. Kalau misalkan di BKP tidak berwujud itu, contohnya bisa kita lihat dari piranti lunak, multimedia elektronik. Yang lainnya pun seperti yang udah kita tahu, e-book, e-magazine, e-comic, computer software, multimedia, virtual goods, streaming film atau web hosting itu masuk dalam kategori pemanfaatan BKP dan JKP yang kena objek pemungutan PPN PMST. Jadi kalau ini kan kita ngomongin yang tidak berwujud. Kalau misalkan yang berwujud itu sudah jelas diatur. Kalau misalkan kita melakukan penyerahan pembelian barang kena pajak itu kan pasti melalui proses impor ya, itu kan sudah melalui dengan instansi dari bea cukai. Tapi kalau yang sifatnya digital yang tidak berwujud itu agak susah mengontrolnya, gimana caranya untuk mengenakan pajak atas pemanfaatan BKP ataupun JKP ini. Makanya itulah menjadi dasar objek untuk pemungutan PPN PMST. Nah, kalau pemanfaatan BKP tidak berwujud, mungkin semua udah pada tahu ya, karena ini juga sudah diatur di dalam undang-undang apa aja yang menjadi objek untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud. Terkait dengan pemungut PPN PMST itu sendiri, itu kita akan bagi dua. Yang pertama untuk transaksi secara langsung. Kalau misalkan transaksi secara langsung, itu diatur pemungut itu bisa pedagang luar negeri atau penyedia jasa dari luar negeri. Sedangkan untuk yang melalui transaksi PPMS ini dibagi menjadi 4, yaitu pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE, baik luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, kalau atas objek yang selain udah diatur di sini, itu tetap terutang PPN, dengan pakai pasal 3A Undang-Undang PPN. Nah, pemungut PPN itu sudah diatur oleh DJP, ada 6 perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk produk digital. Di gelombang yang pertama itu kita lihat ada 6 ini, Amazon Web Services, Google Asia Pasifik, Google Ireland, Google LLC, Netflix, dan Spotify. Mungkin di sini Bapak Ibu udah nggak asing lagi ya dengan ke-6 perusahaan ini, karena 6 perusahaan ini termasuk dalam kategori perusahaan yang pasti semuanya menggunakan jasa ini ya. Jadi apalagi di saat pandemi segini seperti ini, orang pada stay at home, pasti banyak sekali yang menggunakan fasilitas dari ke-6 perusahaan ini. Makanya dalam menentukan pemungut PPN ini pun DJP juga sudah memperoleh data ya. Mereka mempunyai data di mana siapa aja sih yang sebenarnya masuk seharusnya ditunjuk sebagai pemungut PPN yang sudah jelas-jelas ya, nggak diragukan lagi
yang sebenarnya harus. Mungkin nanti akan ada gelombang kedua, ya kita tunggu ya. Ini kan untuk tahap pertama aja, gelombang satunya ke 6 perusahaan ini yang ditunjuk. Dan mungkin kemungkinan besar akan ada lagi menyusul perusahaan-perusahaan lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk transaksi PMSE ini. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu menggunakan jasa Netflix, Spotify, nah itu udah harus dikira-kira ya, ini pasti nanti udah ada nih unsur PPN-nya, karena posisinya peraturan ini sudah berlaku di awal Juli. Ini diatur di siaran pers DJP nomor 29. Lalu terkait dengan mekanisme pelaku usaha yang memungut PPN PMSE ini, itu sudah diatur kalau mereka harus menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuan itu pun sudah ada dalam lampiran huruf B. Caranya melakukan penyampaian pemberitahuan itu melalui bisa email, aplikasi, ataupun sistem. Lalu kalau misalkan pemberitahuan itu sudah diterima oleh DJP, maka DJP itu akan memberikan nomor identitas perpajakan berupa surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan. Jadi ini seperti layaknya kalau wajib pajak mau membuka usaha, nah ini SKT, NPWP, nah lain-lainnya. NPWP itu mereplace si kartu nomor identitas perpajakan ini untuk WP di luar negeri. Lalu untuk pemungut PMSE ini sendiri juga wajib melakukan aktivasi akun. Sama seperti kalau wajib pajak di dalam negeri ya, kalau misalkan kita sudah membuat NPWP, kita harus melakukan aktivasi akun. Setelah melakukan aktivasi akun, lalu pemutakhiran data itu secara online juga. Itu diatur kategorinya paling lama harus sebelum penunjukan pemungut PPN PMSE berlaku. Jadi awal bulan berikutnya setelah penetapan keputusan penunjukan. Jadi kalau tadi contoh kasusnya penetapannya di Juli sudah keluar, maka awal berikutnya di Agustus itu dia harus sudah melakukan aktivasi dan pemutakhiran data karena udah harus mulai memungut PPN-nya. Terkait dengan pemungutan PPN itu sendiri, itu diatur 10% dari dasar pengenaan pajak. Jadi kalau misalkan biasanya tagihan billing kita itu menyebutkan jumlahnya misalkan 1 juta, nah 10% itu dari 1 juta dan belum termasuk dengan PPN itu sendiri. Jadi dari 10% dari DPP. Standar seperti pengenaan PPN pada umumnya ya di Indonesia. Lalu kapan dilakukan pemungutannya? Yaitu pada saat pembayaran oleh pembeli barang atau penerima jasa. Jadi waktunya pada saat kita membayar, nah saat itulah kita dikenakan PPN PMSE ini. Nah ini skema transaksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi PMSE. Kita lihat di sini misalkan ada supplier kita yang dari luar negeri, ini penjualnya itu dari luar negeri, misalkan contohnya Netflix ya, contohnya. Lalu melakukan transaksi dengan cara langsung ke wajib pajak yang di Indonesia, customer yang di Indonesia. Nah itu yang harus memungut itu adalah si supplier di luar negeri, Netflix-nya itu sendiri. Itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Lalu kalau misalkan dari subjek pajak luar negeri itu penjual pemungutnya itu melakukan transaksi melalui PPMS di luar negeri ataupun di dalam negeri, maka yang berwajib untuk memungut PPN-nya itu, kalau itu sama luar negeri ya, PMS-nya luar negeri, suppliernya juga di luar negeri, maka yang harus melakukan pemungutan itu adalah yang ditunjuk sebagai pemungut PPN di luar negeri. Sedangkan pada saat misalkan kalau supplier luar negerinya ini melakukan transaksi dengan PPMSE itu di dalam negeri, maka yang berkewajiban memungut PPN itu yang PPMSE di dalam negeri. Jadi udah ada koridornya masing-masing. Kalau misalkan mekanismenya ada yang PPMSE di dalam negeri, maka yang harus memungut PPN itu adalah PPMSE di dalam negeri. Hal itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Lalu kalau misalkan penjual non-pemungut itu melakukan transaksi dengan PPMSE luar negeri pun, itu yang memungut PPN itu PPMSE luar negeri pemungut tersebut. Jadi kalau misalkan
kita tahu ya kalau tadi ada batasan-batasan transaksinya itu, kalau sudah memenuhi sebenarnya mereka itu bisa memberitahukan kepada DJP kalau mereka sudah masuk dalam batasan yang memang sudah harus ditunjuk sebagai pemungut. Nah, di luar selain skema nomor 1 sampai 3 di atas, itu yang wajib untuk memungut PPN itu adalah pihak pembeli. Jadi kalau misalkan kayak Bapak Ibu semuanya misalkan lagi sudah berlangganan Netflix ataupun Spotify, nah itu yang pasti aman ya, yang harusnya berkewajiban memungut itu pihak Spotify ataupun Netflix, karena mereka sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Lalu dari yang PPN dipungut itu, pemungut PPN PMST ini tuh harus membuat bukti pungut PPN. Karena bukti pungut PPN ini tuh sebagai bukti ya kalau memang setelah dilakukan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan PMSE. Adapun bukti pungutnya itu bisa berupa commercial invoice, billing, order receipt, ataupun dokumen sejenisnya. Tapi di dokumen itu dipastikan kita harus menyebutkan kalau udah dilakukan pemungutan PPN dan dilakukan pembayaran. Karena posisinya kalau nggak ada mention seperti itu nanti misalnya pada saat pemeriksaan kita biasa kan dilakukan klarifikasi ya. Nah nanti klarifikasinya terkait dengan PMST ini adalah bukti dokumen itu sendiri karena agak berbeda dengan mekanisme PPN dalam negeri yang normal. Itu kan biasa ada klarifikasi, faktur pajak, segala macam itu untuk yang transaksi normal dalam negeri. Nah ini kan kita melibatkan transaksi dengan pihak di luar. Makanya kita harus mengumpulkan atau menyimpan dokumen bahwa atas transaksi PPMSE ini kita sudah membayar dan telah dilakukan pemungutan PPN. Adapun bukti pungutnya itu harus memuat keterangan untuk bisa dapat diperlakukan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Karena bukti pungut PPN itu yang bisa berupa invoice, billing, order receipt, ataupun sejenisnya, itu dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Lalu terkait itu dalam tambahannya di PR 12 sendiri, itu juga memuat serangan bukti potong itu harus ada nama dan NPWP pembeli, ataupun alamat email pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP. Misalkan kalau kita pembelinya Indonesia ya, kita itu punya login email yang emang kita daftarkan ke DJP untuk sarana administrasi antara kita dengan DJP. Nah, alamat itu yang bisa dijadikan dasar kalau kita sudah membayar PPN atas transaksi PMSE ini. Nah, lalu masuk ke penyetoran PPN. Penyetoran PPN ini pun juga sebenarnya sama dengan kalau kita menyetor PPN dalam transaksi PPN dalam membayar transaksi PPN dalam negeri, itu wajib untuk menyetor PPN setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu mengenai mekanisme pembayarannya pun itu secara elektronik e-billing. Jadi nanti DJP itu kan menyediakan suatu portal yang bisa diakses untuk membuat kode e-billing. Dan kalau untuk transaksi PMSE ini sudah diatur secara khusus kalau kode akunnya itu adalah 411219 dengan kode jenis setorannya 111. Itu diatur terkait setoran masa PPN dari kegiatan PMSE. Jadi kalau kalau melakukan pembayaran terkait PMSE itu kita harus memakai kode akun dan jenis setorannya itu. Lalu terkait dengan penyetorannya PPN sendiri, kita bisa menggunakan dikasih pilihan alternatif. Bisa menggunakan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, ataupun mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh DJP. Nah, ini terkait kewajiban dari penyetoran PPN. Jadi setelah memungut PPN, setelah melakukan pembayaran penyetoran PPN, pemungut PPN itu wajib untuk melaporkan PPN tersebut secara triwulanan. Wajib melaporkan secara triwulanan itu tuh untuk periode 3 masa. Jadi misalkan kita bilang triwulanan yang pertama itu masanya dari Januari Maret. Triwulan yang kedua itu dari April Juni dan seterusnya. Jadi itu per 3 masa pajak per triwulanan, itu paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Sebenarnya sama juga dengan mekanisme
Nah, kalau kita melakukan pelaporan PPN biasa ya, paling lama akhir bulan berikutnya, cuman ini biasanya 1 per masa, ini kita 3 masa pajak. Lalu laporan itu sendiri pun harus memuat informasi terkait dengan jumlah pembeli, barang ataupun penerima, jumlah pembayarannya berapa, jumlah PPN-nya berapa, dan yang di-store berapa. Ini semua laporannya itu harus berbentuk elektronik karena kita juga menyampaikan dalam aplikasi sistem DJP yang online untuk setiap masa pajaknya. Jadi kalau misalkan kita buat laporan terkait dengan pemungutan PPN PMSE ini, itu jadi kita kayak merekap semua transaksi kita, transaksi dengan semua customer ya. Kalau misalkan contohnya untuk customer yang di Indonesia, misalkan semuanya itu kan kenapa dibuatnya itu berupa laporan? Karena pertama itu masalah mekanisme administrasi. Kalau kita mengikuti PPN normal itu nggak bisa dibayangin ya Bapak Ibu, banyak banget itu pasti customer dari Indonesia yang menggunakan jasa untuk terkait dengan misalkan Netflix. Nah kalau misalkan mereka harus mengisi seperti PPN normal pada umumnya itu nggak kebayang pekerjaan adminnya ya. Makanya dari DJP hanya mencaratkan laporan itu yang penting harus memuat 4 hal tersebut. Jadi lebih dibuat lebih simpel untuk masalah administrasi pelaporannya. Lalu gimana halnya kalau terkait dengan PPN triwulan itu ada kelebihan PPN-nya? Nah, kalau misalkan terjadi kelebihan PPN tersebut, maka atas kelebihannya itu bisa dikompensasikan ke yang berasal dari triwulan sebelumnya, berapa sebenarnya jumlah PPN yang dikompensasikan, lalu periode triwulan terjadinya kelebihan PPN yang dikompensasikan. Jadi ini ada pengaturan juga dalam hal misalkan terjadi kelebihan pembayaran PPN. Dan laporan triwulanan ini juga diperlakukan sebagai SPT masa PPN PMSE. Jadi ini yang tadi sudah saya jelaskan, kalau SPT masa PPN PMSE ini hanya berupa pelaporan, jadi sifatnya nggak seperti PPN dalam negeri pada umumnya. Lalu masih terkait dengan pelaporan, di luar masalah pelaporan PPN yang triwulanan itu, DJP juga boleh kalau misalkan mau untuk minta kepada pemungut PPN untuk menyampaikan laporan rincian transaksi untuk 1 tahun kalender. Kita biasa menyebutnya ini kalau di peraturan adalah laporan tahunan PPN PMSE. Jadi di luar masalah pelaporan PPN triwulanan, DJP juga bisa minta kalau mau minta transaksi berapa sih dalam 1 tahun itu transaksi terkait dengan penggunaan jasa ataupun BKP tidak berwujud ini, nah itu tercover dalam laporan tahunan PPN PMSE. Adapun kalau rinciannya sendiri itu harus memuat nomor dan tanggal bukti PPN, jumlah pembayarannya, jumlah PPN yang dipungut, lalu nama dan NPWP pembeli barang itu sendiri, dan yang terakhir itu nomor telepon ataupun alamat email atau identitas lain dari pembeli. Jadi kalau misalkan tidak memuat kategori ini yang dipersyaratkan itu nanti diharapkan semua pemungut yang sudah ditunjuk itu memenuhi standar untuk dapat membuat laporan rincian transaksi PPN ini. Nah, terkait dengan kelebihan pembayaran PPN. Kalau misalkan ini double ya, kalau misalkan yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya dengan DJP menunjuk pemungut PPN itu misalkan dari subjek pajak luar negeri, itu untuk melakukan pemungutan PPN, ada kemungkinan juga dari sisi pembeli itu juga menyetorkan PPN, karena seperti yang diatur dalam pasal 3A, kalau misalkan pemungut PPN itu tidak melakukan pemungutan dan penyetoran PPN, maka yang akan kemudian dicari itu adalah pembelinya yang akan dicari. Mana ini karena belum ada PPN yang dibayar, karena udah terutang tapi belum dibayar. Nah, ini diatur dalam pasal 3. Jadi balik ke pengaturan awal yang pasal 3A Undang-Undang PPN. Nah, oleh sebab itu maka kalau misalkan dari kita yang di Indonesia, kita merasa terutama yang PKP ya, misalkan yang PKP itu menggunakan jasa, masuk dalam kategori jasa yang masuk dalam kategori transaksi PMSE.
Tapi kita ragu nih, kok kita belum dapat juga nih bukti dari pemungut PPN yang di luar negeri yang sudah ditunjuk kalau misalkan kita sudah membayar PPN ini sendiri. Nah, efek dari itu adalah kita dibandingkan nanti masalah, misalkan ketahuan kita ternyata belum menyetorkan PPN-nya, akhirnya pembeli atau pengguna jasa di Indonesia itu membayar lagi PPN-nya sendiri. Nah, otomatis ternyata di kemudian hari diketahui kalau atas PPN PMS ini sudah disetor oleh pemungut yang di luar negeri yang ditunjuk. Nah, ini kan akan ada terjadi efek kelebihan pembayaran PPN double dipungut di Indonesia dan juga dipungut di luar negeri. Nah, atas kelebihan PPN ini ada dikasih opsi. Pilihannya bisa macam-macam, itu tergantung nanti opsi apa yang mau diambil. Yang pertama itu bisa melakukan proses PBK ya, pemindah bukuan ke setoran masa pajak lainnya. Nah, itu kan kalau ketentuan dan tata cara dari PBK itu sendiri sudah ada peraturannya khusus ya yang membahas terkait dengan proses PBK. Lalu yang kedua bisa juga kita mengajukan permohonan pengembalian pajak, restitusi. Jadi restitusi atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini juga sudah diatur mekanismenya gimana sih tata cara pengembalian dari restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya, sisi ketiga itu kita bisa mengkreditkan atas pajak yang sudah kita bayar itu dengan pajak keluaran dengan catatan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Jadi pengkreditan pajak masukan itu ketentuannya sudah diatur di pasal 9 Undang-Undang PPN. Nah, itu tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja apakah itu masuk dalam kategori sebagai yang bisa dikreditkan atau tidak. Yang terakhir itu kita bisa memilih opsi untuk mengurangkan saja dari penghasilan bruto. Jadi untuk yang PPN ini bisa dijadikan sebagai biaya ya, pengurang penghasilan bruto. Jadi opsi-opsi ini diberikan dalam hal terjadi kelebihan pembayaran PPN, double pembayaran ya. Lalu terkait dengan pengujian pajak masukan ini sendiri. Kalau transaksi pengujian PPN ini kan yang tadi kita sudah bahas di awal, itu bisa melalui proses konfirmasi dan klarifikasi ya ke KPP lawan transaksi. Walaupun sebenarnya kita sudah e-faktur, tapi pada prakteknya di lapangan masih saja kalau di pemeriksaan dilakukan konfirmasi ya seperti itu. Jadi pada saat awal kita tahu oh sudah e-faktur nih, seharusnya sisi PKPM-nya ini sudah tested lah ya, sudah nggak perlu dilakukan pengujian. Tapi pada kenyataannya di pemeriksaan sekarang ini pun masih semua pemeriksa tuh melakukan pengujian klarifikasi faktur pajak masukan ini. Nah, kalau di transaksi PMS ini berbeda ya. Kalau sisi pengujian untuk PPN PMS ini itu nggak seperti pengujian pajak masukan seperti pada umumnya ya dengan transaksi dalam negeri. Nah, ini pengujiannya kita hanya perlu memberikan bukti pendukung berupa bukti pungut PPN itu sendiri dan juga bukti pembayaran atas PPN yang sudah dipungut. Jadi makanya itu yang tadi saya jelaskan di awal, kalau misalkan terjadi pembayaran atas transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean, kita harus mengadministrasikan bukti pungut PPN itu dan juga bukti bayarnya. Kalau misalkan kita nggak dapat ya untuk amannya ya kita setor sendiri yang seperti tadi ya, karena jika nanti diperiksa kita tidak bisa menunjukkan bukti pungut PPN dan pembayaran itu sendiri, maka yang kena adalah dari sisi pembeli. Lalu dalam hal PKP mengkreditkan pajak masukan itu berdasarkan bukti pungut PPN, tapi tidak mencantumkan nih, ketinggalan lah misalkan nama dan NPWP PKP atau alamat ponselnya yang terdaftar di administrasi, itu harus bisa membuktikan akunnya itu sudah terdaftar dalam transaksi pemungutan PPN PMSE. Jadi karena nggak menutup kemungkinan ya, misalkan kalau kita melakukan transaksi apalagi dengan yang pemungutnya ditunjuk dari luar negeri, otomatis kan mereka nggak mungkin rajin atau misalnya mungkin sebagian ya yang menanyakan berapa nama dan NPWP-nya karena itu melibatkan proses administrasi yang lumayan. Jadi sebenarnya itu juga bisa dibuktikan dengan cara kita juga bisa minta dicantumkan. Kita yang inisiatif sendiri minta tolong dicantumkan dong nama dan NPWP-nya supaya kalau misalkan kita PKP kita bisa mengkreditkan faktur pajak masukannya tersebut. Lalu kalau misalkan ternyata itu miss,
namanya nggak ada, misalkan NPWP atau ketinggalan tidak dicantumkan dalam bukti tersebut, maka email yang terdaftar pun itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita memang telah melakukan pembayaran atas transaksi PPN PMSE tersebut. Nah, ini cut off-nya ya, pemungutan PPN. Misalkan kalau commercial invoice atau billing atau order receipt yang memang dijadikan bukti PPN ini dibuat sebelum cap dirjen penunjukan, maka dari pelaku usaha PMSE ini tidak memungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi kalau misalkan belum ditunjuk nih, tiba-tiba di kemudian hari baru tahu ditunjuk, nah itu PPN-nya itu wajib dipungut oleh pembeli. Nah, ini balik lagi ke ketentuan PPN awal pasal 3 Undang-Undang PPN. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu, sebenarnya kita kalau di Indonesia ya, DJP itu pasti akan memegang pasal 3 ini karena baik pemungut di luar negeri yang sudah ditunjuk yang harusnya melakukan pemungutan tersebut, namun karena satu dan lain hal tidak melakukan pemungutan, maka juga ujung-ujungnya juga akan pembeli di dalam negeri yang diwajibkan untuk membayar. Jadi untuk memungut PPN tersebut. Lalu misalkan komersial invoice, billing, receipt atau dokumen sejenis itu dibuat oleh pelaku usaha PMSE sejak cap dirjen penunjukan berlaku, maka pelaku usaha PMSE itu wajib untuk memungut PPN. Jadi misalkan kalau sekarang sudah ditunjuk 6 perusahaan yang menjadi pemungut, maka terhitung sejak penunjukan itu berlaku awal bulan berikutnya itu mereka wajib untuk memungut PPN atas transaksi penyerahan JKP ataupun BKP tidak berwujud. Jadi cut off-nya seperti itu. Makanya kita harus tahu ya, misalkan kalau Bapak Ibu punya transaksi sebelum penetapan pemungut PPN ini, maka seharusnya yang membeli itu, yang melakukan pemungutan PPN itu adalah dari sisi pembeli. Nah, ini berlaku yang 1 Juli 2020 ya. Jadi mungkin per sekarang ini karena baru berlaku di awal Juli, belum banyak ya mungkin yang terbiasa dengan masalah gimana sih caranya harus begini pasti banyak kendala-kendala. Cuman dari sisi kita sebagai pembeli dengan terbitnya PMK ini dan juga dengan sudah keluarnya Per Dirjennya nomor 12, maka kita harus mulai antisipasi nih terkait dengan pengenaan transaksi PPN PMSE ini. Jadi kalau kita lihat tata caranya, mekanismenya kan sudah diatur di dalam Per Dirjennya juga. Walaupun secara detailnya mungkin dalam praktek di lapangannya ada kendala-kendala, nah itu yang nanti jadi bahan diskusi lebih lanjut ya dengan pihak DJP. Oke, itu terkait dengan PMK 48 PPN PMSE. Lalu ada juga PR7 PJ 2020, ini juga di mana DJP itu juga menetapkan tempat terdaftar. Jadi kayak WP dalam negeri pun udah diatur ya tempat terdaftarnya itu terdaftar di mana. Nah, untuk pelaku usaha dengan PPN PMSE ini, itu tempat pelaporan usahanya itu di lingkungan Kanwil LTO ataupun di KPP Madya. Jadi sudah ada penetapan ya untuk terkait dengan tempat pendaftarannya WP tersebut. Lalu kalau untuk di KPP Badora itu hanya untuk terkait dengan WP BUT yang berkedudukan di DKI, orang asing yang bertempat tinggal di DKI, lalu BUT, ini yang BUT yang merupakan PPMST yang berkedudukan di dalam wilayah DKI Jakarta. Lalu WP Badan yang merupakan PPMST dalam negeri, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan juga PPMST luar negeri. Lalu organisasi internasional termasuk dalam subjek PPH. Jadi terkait dengan tempat pendaftarannya untuk KPP itu sendiri diatur di dalam PR7 2020. Ini mungkin akhir dari pemaparan terkait dengan PMK 48 yang juga dengan PR12 tahun 2020. Itu aja mungkin morning briefing dari SF Consulting. Saya serahkan juga ke MC kita, Yunika. Terima kasih Ibu Eli atas presentasi yang telah diberikan.
Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti morning briefing pada hari ini. Demikian event pre-morning briefing SF Group Text Pre-morning briefing invitation VAT on foreign transaction through electronic commerce system or PMSA untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi Bapak atau Ibu sekalian. Sekali lagi.